Nah, sebelumnya, kenalin, namaku Ade Megalia Utami. Aku biasa dipanggil Ameg. Aku dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, sekarang kita udah ada 16 orang nih yang bergabung. Jadi ditunggu nih teman-teman yang lainnya juga diajakin lagi ya, biar makin seru kegiatannya. Kita tunggu 3 menit lagi deh ya, kita mulai langsung. Yuk diajakin lagi teman-temannya yang belum gabung, diajakin buat gabung. Sambil nunggu, boleh dong kita kenalan dulu. Ada waktu nih 3 menit lagi. Aku ini satu-satu ya. Halo Ardino, Kris Montala. Suaraku jelas gak? Jelas, Kak. Oke, halo Ardino. Halo. Halo, dari mana nih Ardino? Kuliahnya di mana? Atau masih sekolah? Aku dari Universitas Pajajaran, Kak. Oh, dari Universitas Pajajaran. Oke, keren. Lanjut, ada suara aku agak bising ya, kendaraan. Enggak kok. Video. Sana. Video. Oke, sekarang suaraku jelas gak? Jelas, Kak. Udah nggak ada, udah masuk sekarang. Tadi aku udah nyapa Ardino. Wah, kita 1 menit lagi nih. Ayo diajakin lagi teman-temannya biar banyak yang ikutan. Ada Kak siapa ya? Kak Desi Nurlianti. Halo Kak Desi Nurlianti. Halo, keren deh Kak Desi ini ikutan terus ya kegiatan dari Yudi ini. Keren deh. Dari mana deh Kak Desi? Dari Riau, Kak. Dari Riau? Iya. Wah, keren deh dari Riau. Banyak nih relasinya nanti. Oke teman-teman, udah jam 4 lebih 10 menit. Jadi untuk mengefektifkan waktu, mending kita mulai aja, oke? Jadi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan sore kali ini yang diadakan diinisiasi oleh Yudin Jakarta. Oke teman-teman, sholawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Oke, teman-teman, sebelumnya kenalin, namaku Ade Megalia Utami. Aku biasa dipanggil Ameg atau Ade atau Mega atau Ade Mega, terserah, bebas. Aku dari mahasiswi Hukum Tata Negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aku masih semester 4 saat ini.
dan di ULID aku menjabat sebagai salah satu anggota dari ULID Jakarta. Nah, teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, kali ini aku langsung aja ke ngapain sih kita hari ini gitu. Jadi hari ini itu kita bakal sharing sama teman-teman dari beberapa universitas, baik universitas swasta atau universitas negeri yang ada di Indonesia, buat sharing penting banget kuliah gitu. Nah, polanya pada sore hari ini itu ada WHWM. Jadi bukan PHP tapi WHW. Apa itu WHW? WHW itu why, terus how, and what. Dan terakhir itu motivation. Jadi why yang pertama itu kenapa sih kita harus kuliah, terus how itu bagaimana sih kita bisa kuliah, terus what apa sih gitu, gimana apa gitu. Terus yang terakhir motivation, apa sih motivasi kakak-kakak ini buat melanjutkan perkuliahan. Oke, langsung aja kita sapa pembicara sore hari ini. Itu ada Kak Elan Rasmana. Halo Kak Elan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih aku bakal kenalin dulu Kak Elan itu siapa ya. Jadi Kak Elan ini nama aslinya itu Elan Rasmana. Dia kuliah di manajemen, jurusan manajemen di Universitas Trisakti. Bener gitu Kak Elan? Benar. Oke. Nah, terus ada juga Kak Muhammad Arsya Akmal. Nah, kalau Kak Muhammad Arsya Akmal ini itu dari Universitas Indonesia. Wah, siapa nih di sini yang mau masuk ke Universitas Indonesia? Universitas terbagus ya kayaknya ya, Indonesia itu number one. Terus jurusan Kak Arsya ini teknik metalurgi dan material. Halo Kak Arsya, boleh dong disapa teman-temannya yang Halo. Terus kita ada Kanensi. Ini, halo Kanensi. Halo. Nah, jadi nama asli dari Kanensi ini Sri Wahyuni Nensi. Nah, Kanensi ini dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurusan apa sih Kanensi? Aku jurusan teknik industri. Tuh, jurusan teknik industri. Wah, keren kan? Masih ada lagi nih teman-teman. Ada Kak Tri Utami dari Universitas Gunadarma. Halo Kak Tri Utami. Halo. Nah, Kak Tri Utami ini kuliah di Universitas Gunadarma. Wah, Universitas Gunadarma kan udah terkenal ya. Nah, ini jurusan S1 Ilmu Komunikasi di Gunadarma. Boleh dong Kak Tami disapa teman-teman yang lainnya yang udah hadir hari ini? Halo teman-teman semua, kenalin, salam kenal ya. Nah, ada lagi, satu lagi, Kak Adit Harya. Halo Kak Adit. Adit, halo. Kak Adit, oke, tapi Kak Adit udah bergabung ya sama kita. Nah, kalau Kak Adit ini nama lengkapnya Adit Aditya. Dia dari Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Tuh kan teman-teman banyak banget kan, ada yang dari negeri, ada yang dari swasta. Wah, keren banget kan sore hari ini. Pokoknya bakal nyesel kalau enggak ngikutin sampai akhir. Kak Adit, maaf ini kenapa ya gangguan ya suaranya? Iya, maaf ya, tadi agak sedikit gangguan dan sinyalnya kurang pas, jadi agak sedikit putus-putus nih. Oh gitu, oke. Tapi sekarang udah aman ya? Udah jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung aja nih. Kita ada polanya, ada 4 WHWM. Jadi yang pertama itu why. Kenapa sih harus kuliah gitu. Jadi sistemnya kali ini itu kayak sharing dari kakak-kakak berlima ini. Jadi aku cuma mandu doang. Dan bakal lebih interaktif lagi kalau teman-teman yang mau bertanya boleh langsung di fitur chat. Oke, yang pertama kita bakal bahas mengenai why. Why kenapa sih harus kuliah? Apa sih tujuan kuliah sebenarnya? Boleh dong dimulai dari Kak Wahyuni. Silakan Kak Nancy. Cek
Suaraku jelas nggak? Jelas. Kok Kanensi nggak ini ya? Kanensi, halo. Oh, maaf, nggak kedengeran tadi. Oh iya, Aku oke. Jadi dari Kanensi nih, kenapa sih why? Kenapa, mengapa kuliah itu? Mengapa kuliah gitu? Kayak tujuan kuliah apa sih Kak gitu? Kenapa harus kuliah gitu? Jadi di sini sifatnya kan sharing aja ya. Jadi kan Ya, setiap orang pasti punya tujuannya masing-masing gitu. Ketika dia udah memberanikan diri untuk masuk ke dalam suatu lingkup, pasti ada tujuan yang mendasari dia bisa gabung dalam itu. Jujur aja pada saat awal aku kuliah itu ya tujuanku tuh masih bener-bener kayak standar anak SMA yang aku ngelihat orang kuliah, aku pengen kuliah gitu, aku pengen ngerasain gimana sih rasanya jadi mahasiswa gitu, gimana sih rasanya. Nah, tapi pada saat kita udah kuliah, aku mulai mendapatkan tujuanku yang sebenarnya gitu. Oh, ya, karena aku ingin mengalami disiplin ilmu yang aku pilih, sehingga nanti pada saat aku kerja, disiplin ilmu yang aku pilih bisa benar-benar aku terapin, benar-benar aku punya ilmu di bidang itu gitu. Karena khususnya aku jurusan teknik industri seperti yang disebutkan tadi, ketika orang-orang lain contoh teknisi kan nggak semuanya juga ada yang kuliah, biasa ada yang belajar sendiri, tapi akan beda outputnya yang akan dihasilkan si orang yang emang dia teknisi, dia adalah mengambil disiplin ilmu tersebut, dan orang yang enggak, itu bakal beda hasilnya. Dan yang aku tahu juga selama aku kuliah kan aku sering bertemu sama orang-orang yang kadang dia udah tua tapi baru kuliah gitu, maksudnya udah dewasa, udah umurnya udah lanjut, atau bukan udah lanjut sih tapi maksudnya umurnya udah lebih dari 30 tapi dia tetap berkuliah, karena alasannya gitu, karena apa yang kita dapetin di kuliah itu benar-benar penting ketika kita masuk di dunia kerja. Itu yang menjadi motivasi aku, tujuan aku untuk kuliah ya biar aku dapat gitu apa yang bakal aku terapin pada saat nanti aku kerja di bidang sesuai dengan disiplin ilmu aku. Nah, mungkin itu sharing dari aku tujuan kuliah versi aku sendiri. Kalau menurut Kak Elan gimana nih, Kak? Kalau menurut saya, tadi kan Enzi ngejelasinnya keren banget ya. Maksudnya dia cewek, tapi ngambil jurusannya teknik gitu lah. Teknik industri, keren banget. Kalau saya pribadi, bagi saya, kalau saya sih memang dari dulu, saya kan dulu juga sekolahnya SMK. Kebetulan SMK-nya itu, SMK-nya itu teknik juga. Kalau dulu namanya teknik kendaraan ringan atau TKR. Nah, kalau ditanya kenapa gitu kuliah, kenapa sih kuliah itu penting? Karena menurut saya pribadi, kuliah itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa membuka wawasan, membuka peluang, melihat bahwa dunia itu sebenarnya nggak sesempit lingkungan kita gitu. Kita bisa kenal dunia secara luas, dimulai dari teknologi, dimulai dari komunikasi, dimulai dari ruang lingkup yang besar gitu dan manfaatnya banyak. Tapi kalau misal secara pribadi, kenapa sih kuliah itu penting? Pertama, saya punya pengalaman di mana saya tinggalnya di Garut ya. Dulu tuh saya tinggal di Garut, masih kecil banget, tinggalnya di Garut, di daerah dataran pendidikan gitu. Dataran gunung yang pendidikannya cukup rendah gitu. Bahkan untuk sekolah SD aja itu udah luar biasa banget gitu, luar biasa. Bisa dibilang luar biasa, bisa sekolah gitu, bisa baca, bisa menulis, itu luar biasa. Nah, ketika saya coba untuk melihat sisi lingkungan saya, bahwa saya pikir dulu Indonesia ini ya cuman seluas daerah di kampung saya aja, dan bahasanya cuman bahasa Sunda aja gitu. Tapi setelah saya keluar dari ruang lingkup desa saya atau kampung saya dulu di Garut, ternyata Indonesia ini luas banget gitu. Saya berangkat dari Garut yang notabene itu desa terpelosok, terpencil gitu ya, melihat dunia luas seperti Jakarta, itu yang luar biasa banget. Di situ saya merasa bahwa saya harus seperti orang-orang, saya harus bisa seperti orang-orang, punya pendidikan, tahu nih hidup ini pendidikan itu bukan sekedar membaca dan menulis, bukan sekedar menghitung, tapi bagaimana kita bisa tahu
apa yang kita butuhkan dan apa yang dibutuhkan lingkungan dari kita gitu. Terus dengan kuliah, saya juga bisa membuktikan ke orang-orang di kampung saya bahwa pendidikan itu bukan sekedar bisa baca dan bisa menulis, tapi pendidikan itu bisa merubah kita, merubah diri kita secara personality, lalu merubah orang lain dengan cara kita, dan yang ketiga adalah merubah nasib kita. Karena dengan kuliah, saya bisa punya kemampuan lebih dibanding yang lain dan punya sertifikat yang dinamakan ijazah yang insya Allah nantinya bisa menempatkan saya di tempat pekerjaan yang saya impikan. Seperti itu sih. Nah, kalau menurut Kak Adit gimana nih? Gimana Kak Adit? Dengar gak suara saya? Kak Adit? Oke. Iya. Kalau menurut Kak Akmal gimana nih Kak Akmal nih? Wah, Halo. ya? Oke. Kalau menurut Kak Adit gimana? Maaf ya, sinyalnya agak sedikit kurang stabil nih. Akmal dulu aja, silakan Akmal. Oke. Kalau menurut siapa dulu ya? Akmal. Halo, tes. Kalau menurut Kak Akmal gimana nih? Kenapa sih? Apa sih goals yang harus Kak Akmal dapat? Tes, kedengeran nggak? Halo, Kedengaran? Jelas. kedengeran ya? Oke, nah sebenarnya ini bahasanya cukup menarik ya. Soalnya kita menanyakan tujuan kita melakukan sesuatu gitu kan. Kayak kenapa sih kita harus kuliah gitu? Karena hal kayak gini tuh penting buat ditemukan kayak karena ketika kita udah kuliah tuh pasti bakal nemuin dimotivasi kayak kurang semangat gitu-gitu. Nah, hal ini yang bisa ngembaliin kita gitu buat kembali lagi semangat buat kuliah gitu. Jadi hal ini benar-benar ditemukan di awal. Nah, tadi sebenarnya kalau tujuan itu macam-macam sih kita potong kayak tadi Kak Elan katanya untuk pembuktian, untuk mendapatkan itu ya gelar ijazah biar bisa mencari kerja. Ada yang buat membanggakan orang tuanya, ada yang cari ilmu. Sebenarnya tujuan itu macam-macam tergantung diri kitanya pribadi kayak gitu. Nah, kenapa sih harus kuliah gitu kan? Nah, itu kalau menurut gua sebenarnya kalau tujuan kuliah untuk belajar itu kan nggak harus di kuliah gitu. Tapi kuliah adalah tempat atau wadah belajar yang paling baik setelah kita di SMA. Jadi satu tahap sebelum ke tempat kerja kayak gitu. Nah, jadi kan kita sering lihat ya banyak orang yang sukses kayak Steve Jobs atau siapapun gitu. Mereka nggak kuliah karena mereka tahu apa yang bakal mereka lakukan. Nah, kalau kita sebagai orang yang istilahnya biasa aja, kita perlu dituntun, perlu panduan, perlu mentor untuk tahu tujuan hidup kita tuh apa sih. Nah, salah satunya dengan wadah ini, kuliah gitu. Nah, terus yang kedua, kenapa harus kuliah? Karena kuliah itu yang gue alamin, kuliah itu membentuk pola pikir kita banget, ngubah pola pikir kita banget. Yang tadinya kita nggak mandiri jadi mandiri, yang kita tadinya nggak dewasa jadi dewasa, yang kita tadinya nggak kritis jadi kritis. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu sih menurut gue. Mungkin selanjutnya siapa Kak? Kak Adit Oke, mungkin. Kak Adit gimana? Oke. Siap. Maaf ya, sinyal agak kurang stabil nih, jadi suara teman-teman agak sedikit terputus-putus jadi. Sekarang alhamdulillah udah lumayan stabil. Gimana suara saya, jelas nggak? Udah Kak, udah jelas. Udah jelas. Ya? Alhamdulillah. Keren-keren ya teman-teman, luar biasa gitu loh track record dan perjalanan teman-teman. Dan saya pun mungkin
agak sama dengan teman-teman, memiliki keinginan kuat juga untuk kuliah dengan berbagai latar belakang dan berangkat dari keluarga yang memang bisa dikatakan skrup untuk melangkah kepada pendidikan yang lebih tinggi ini mustahil, karena background dari latar belakang keluarga saya ini bisa dikatakan memiliki pendidikan yang memang jauh bisa dikatakan layak. Orang tua saya pun juga uh, sama, memiliki karakter pendidik yang rendah gitu loh. Dan dari situ saya berpikir untuk bisa melebarkan sayap saya melebihi dari keluarga saya ini. Walaupun dari mereka mengatakan mustahil atau tidak mungkin bisa untuk kuliah. Namun karena alhamdulillahnya dari SD sampai dengan SMA ini dapat prestasi, teman-teman. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan-kemudahan saya diberikan prestasi lewat jalur. Waktu saya SD sampai dengan SMA, saya menekuni salah satu bidang olahraga, yakni bidang sepak takraw. Dan alhamdulillah dari situ saya mendapatkan prestasi dari prestasi wilayah kota maupun provinsi. Dari situlah berbagai prestasi itu yang membuat saya mendapat jalur untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi, SD, setelah itu SMP, SMA, dan semuanya itu negeri dan tanpa name gitu loh, tanpa nilai, semuanya langsung pilih doang, tinggal tunjuk doang yang mana sekolah yang ingin masuk di wilayah Jakarta. Dan pun juga di saat selesai dari SMA, saya juga alhamdulillah dapat beasiswa kembali di kampus, walaupun bukan beasiswa kampus, masih beasiswa eksternal, karena keinginan kuat saya ingin bisa kuliah gitu loh. Walaupun keterbelakangan tadi balik lagi kepada keluarga yang merendahkan sekali untuk saya bisa untuk kuliah gitu loh. Tapi karena alhamdulillahnya dari SMA itu saya berkumpul pada satu grup teman-teman yang sangat luar biasa, teman-teman yang motivasi kuliahnya itu sangatlah tinggi gitu loh, sehingga membuat saya seakan-akan ini adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkah lebih tinggi lagi. Dobraklah semua yang ada di dalam kekurangan itu, walaupun sekarang ini belum bisa untuk melangkah ke sana, tapi bismillah, Allah selalu ada untuk hambanya dan saya untuk melangkah ke arah sana. Dan alhamdulillah kemudahan-kemudahan dari Allah sampai dengan sekarang ini kuliah di Universitas Islam Jakarta semester 6 dan insyaallah berlangsung terus. Dan insyaallah juga kalaupun pandemi udah selesai di semester 7 nanti ada PPL, selesai PPL, proposal, skripsi, semoga selesai semua lancar. Dan itu salah satu motivasi saya, membuat saya ingin bisa melebarkan sayap saya di tempat yang lebih tinggi lagi. Dan alhamdulillah Allah kasih kemudahan lagi berkumpul dengan teman-teman yang sangat luar biasa ini di Yolit, Young Leader, sangat luar biasa lah. Di dalamnya itu semuanya teman-teman yang mempunyai karakteristik, motivasi, dan kemampuan yang sangat luar biasa semua. Dan saya bersyukur berada pada ruang lingkup yang hebat ini di Yolit. Itu salah satu motivasi saya. Gimana Tami? Masya Allah banget ya gitu kan, cerita-cerita dari kakak-kakak yang lain gitu, terkait tujuan dan motivasinya gitu. Kalau aku pribadi ya, tujuan aku kuliah itu awalnya tuh pengen ngebahagiain orang tua aku gitu. Nah, kenapa sih gitu? Maksudnya itu hal yang sebenarnya banyak untuk semua orang, pasti siapa sih yang nggak mau membahagiakan orang tua gitu. Tapi ternyata semakin aku ngejalanin selama semester 4 ini gitu, banyak banget hal yang menurut aku itu bukan untuk kita aja gitu, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus hidup untuk untuk berkontribusi untuk orang lain. Makanya di situ aku ngerasa kayaknya aku harus rubah sedikit merubah gitu kan, apa yang aku bisa aku kontribusikan gitu. Karena benar apa yang tadi Kak Elan, Kak Akmal, dan kakak-kakak yang lain bilang gitu, bahwa ya kalau kita itu nggak cukup gitu untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus
berkontribusi juga untuk kebermanfaatan orang lain juga. Itu sih Kak. Wah, keren-keren banget ya motivasi atau tujuan dari kakak-kakak yang tadi sudah memaparkan tujuan dari kuliah mereka. Ada Kak Nancy yang dengan tekniknya ingin mengaplikasikan ilmunya dengan baik, ada Kak Elan yang ingin mengangkat derajatnya, ada Kak Akmal juga yang pengen menjadikan universitas ini sebagai wadah terbaik, ada Kak Adit juga yang bisa terus mengupgrade gitu dirinya, ada Tami yang ingin membahagiakan orang tuanya. Keren-keren ya tujuannya. Nah, teman-teman, ini ketika kita udah punya tujuan nih, udah punya pegangan untuk mengarah ke tujuan itu, tentunya kita harus punya usaha dong, how gitu, bagaimana gitu agar si tujuan ini tercapai gitu. Nah, dalam bagaimana ini kita mau tahu dong bagaimana cara teman-teman ingin mencapai tujuan itu, dan juga apa sih manfaat dari teman-teman buat ngejalanin si tujuan itu gitu, dari bagaimana teman-teman berusaha untuk mencapai tujuan itu. Oke, boleh dong diceritain Kak Elan gimana? Iya. Kalau ngomongin masalah kuliah dulu tuh dari awal gitu ya, itu survive banget gitu. Kayak kalau misalnya tadi Kadit bilang bahwa keluarganya itu mungkin bisa dibilang gak yakin dia bisa sampai kuliah, mungkin bisa kali ya, mungkin gak jauh beda dengan saya gitu ya. Dulu saya tuh pengen banget kuliah. Kenapa kuliah? Karena dengan kuliah tadi saya bisa punya power, mulai dari powernya itu maksudnya kayak ilmu, kemampuan, terus paham gitu situasi apa yang nanti yang bisa saya hadapi ketika saya besarnya itu dalam artian berada di lingkungan yang besar gitu. Saya ini manusia bisa dibilang orang yang enggak gampang puas dengan satu hal ya. Jadi kalau misalnya dapetin satu hal, saya harus dapetin lagi nih yang lebih dari ini. Nah, gimana sih saya bisa kuliah dulu? Dulu orang tua saya pernah bilang langsung kepada saya bahwa, "Nak, mohon maaf nih, Mama nggak bisa lanjutin kamu kuliah karena mungkin keterbatasan biaya gitu ya." Nah, di situ otak saya udah mikir bahwa gimana pun caranya, bodo amat tuh gimana pun caranya, gue harus kuliah, bodo amat gimana pun caranya. Nah, kekuatan saya satu cuman doa dan tenaga, dan kesehatan. Nah, dimulai dari SD itu saya memang bukan tipe orang yang berprestasi ya, kayak misalnya tadi kayak Adit yang keren banget gitu ya, jadi atlet sepak takraw dari mulai kota, provinsi gitu, udah luar biasa keren banget dan berprestasi gitu ya dari SD. Nah, kalau ini terbalik dengan saya tipe orang yang tidak pinter di akademik, tapi saya selalu ranking 1. Gimana tuh ya? Maksudnya kayak saya nggak pernah belajar dulu tuh, saya nggak pernah belajar karena dulu saya pikirnya saya nggak pernah belajar karena saya paham gitu. Dulu tuh ketika guru ngejelasin, saya udah paham gitu karena saya sering baca buku sebelumnya. Kayak gue pernah tahu nih ilmu yang dikasih guru ini, jadi kayaknya gue nggak perlu belajar lagi. Sombong gitu anaknya dulu tuh. Terus tapi Allah selalu kasih peluang ke saya, selalu kasih kesempatan ke saya untuk bisa dapat posisi yang terbaik untuk saya gitu. Tapi itu gitu, ujiannya berat banget gitu. Untuk bisa sampai kuliah, saya dulu di SMK, alhamdulillah kebetulan saya sekolah di SMK yang bagus, jadi
SMK itu ngasih peluang saya mau kerja kah atau mau kuliah kah. Kalau kuliah kah itu mau di negeri atau swasta kah, atau mau di Indonesia atau di luar negeri kah gitu. Jadi di SMK saya dulu ada banyak banget tuh program-program kuliah di luar negeri, nanti dapat studi loans dari sekolah, atau mau kuliah maksudnya studi loan tuh untuk kuliah di luar negeri ya. Nah kalau misalnya di negeri bisa dibantu untuk masuk jalur undangan SNMPTN dan bidik misi kalau nggak mampu. Nah waktu itu saya kurang aware nih sama apa namanya sama jenjang kuliah, nggak tahu nih mau kuliah di mana, mau tahu jurusannya apa juga nggak tahu, karena memang latar belakang keluarga yang apa namanya berpendidikan rendah juga gitu, nggak tahu juga gitu maksudnya. Nah setelah itu saya melihat bahwa teman-teman saya yang berasal dari keluarga mampu, mereka yang hebat banget gitu, mau kuliah di mana gitu, mau kuliah di ITB, mau kuliah di IPB, mau kuliah di UI gitu, mereka bisa-bisa aja gitu, karena memang mereka pertama pintar, yang kedua punya modal untuk modal dari segi materi untuk biaya kuliah mereka. Nah kalau saya berbeda, kalau saya punya kemauan tapi tidak punya biaya untuk kuliah. Nah saya coba-coba dulu tuh nggak pernah belajar kan, akhirnya pada saat lulus kelas 3 SMK semester 2 saya fokus belajar untuk cari beasiswa. Pokoknya di otak saya beasiswa apa aja yang penting full scholarship dan tidak mengeluarkan biaya untuk apa-apa. Akhirnya saya pernah tuh diterima di universitas terbuka. Nah itu negeri banget, negeri. Dan itu gratis banget, gratis. Semuanya gratis, dari buku, alma mater, wisuda, semua gratis, tinggal kuliah doang. Cuman pikiran saya bahwa ternyata sistem pembelajarannya ini e-learning dan saya nggak suka pembelajarannya kayak gini. Pertama saya tidak suka baca buku, saya lebih suka nonton nih, lebih suka nonton, baru nyerap tuh ilmunya ke pikiran saya. Nah pada saat kuliah di UT ini nggak nyaman karena sistem pembelajarannya yang menurut saya kurang pas untuk saya. Akhirnya saya memutuskan untuk berpikir apa sih peluang di 2016 ini gitu ya. Nah karena dulu saya suka banget nonton iklan, saya kan suka nonton nih, kalau misalnya nonton TV tuh yang dinonton bukan sinetron tapi iklannya saya suka banget nonton iklan, kayak ini gimana ya biar bisa bikin kata-kata keren ini, gimana ya biar bisa bikin suatu desain yang keren kayak gini, desain poster yang keren kayak gini tuh gimana ya caranya ya. Nah kira-kira peluangnya itu ada nggak ya di 2017 ke atas. Nah di 2017 ke atas tuh saya mulai dari 2016 udah mulai belajar di YouTube gimana caranya saya bisa bikin desain, bagaimana caranya saya bisa bikin copywriter, bagaimana caranya saya bisa bikin konten yang menjual atau memiliki value gitu. Akhirnya saya belajar, alhamdulillah bisa. Nah setelah saya mampu untuk bisa bikin desain, bisa bikin copywriter, saya udah malas tuh kuliah di UT. Saya malas tuh kuliah di UT karena sistemnya learning. Nah, tapi balik lagi ke mimpi saya harus kuliah, saya harus kuliah biar seperti orang-orang, punya gelar sarjana, bisa kerja di tempat yang enak, bisa bantu orang tua dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Saya bekerja dulu di salah satu perusahaan agensi sebagai social media specialist. Terus belajar di situ tuh lihat ngerti tren. Ternyata di 2017 ke atas ini sistemnya adalah lebih ke marketing, lebih ke jualan. Saya suka banget jualan memang. Akhirnya saya ngerti nih, gue tahu gue harus kuliah di mana dan gue harus tahu ngambil jurusan apa. Waktu itu cuman punya modal
niat sama doa doang. Saya cuma doa sama Allah kayak, ya Allah, saya mau kuliah di mana aja asalkan negeri dan itu kampus terbaik. Swasta juga nggak, maksudnya asal mau swasta atau negeri nggak apa-apa, asalkan itu kualitasnya terbaik, akreditasinya A dan terkenal. Karena tuh dulu di otak saya pikirannya, kalau misalnya bagus sekalian, doa juga harusnya juara-juara sekalian. Akhirnya saya doanya tuh rinci banget, ya Allah saya pengen kuliah di, kalau misalnya negeri nggak bisa ya udah nggak apa-apa deh, nggak usah negeri, yang penting kuliah, yang penting swastanya itu harus bagus, harus akreditasinya harus A, harus terkenal, harus bagus pokoknya. Nah, dulu tuh dapet tuh dulu tuh cuman punya doa sama niat sama kerja keras gitu. Akhirnya cobalah di salah satu universitas yang keren banget di BINUS dulu, coba di BINUS. Wah, mahal banget ya gitu ya. Mahal banget, gak mampu. Karena waktu itu masih kerja, gajinya itu masih kecil gitu. Jadi nggak cukup untuk biaya kuliah karena harus ngasih orang tua juga gitu. Terus yang kedua, cobalah di Universitas Trisakti gitu ya. Pas coba di Universitas Trisakti, ternyata biaya kuliahnya 2 kali lipat mahalnya gitu. Cuman enaknya di sini tuh bisa sambil kerja gitu. Maksudnya sistemnya itu bisa kan kuliahnya tuh bisa ada yang siang, ada yang sore, ada yang pagi gitu. Ada malam juga ternyata. Nah, akhirnya semester awal-awal ngambil tuh yang sore, yang siang-siang sampai sore. Tapi pada saat semester 3 ke atas memutuskan untuk ya udahlah mau ngambil kelas yang malam aja gitu. Nah, pada saat itu mau kuliah di sana tuh cuma punya biaya dulu, cuma punya uang 5 juta rupiah. Sedangkan masuk Universitas Trisakti itu dulu biaya masuknya aja itu 40 juta, semesternya itu 15 juta per semester. Gila, itu uang dari mana gitu kan? Aduh, kayaknya udah hopeless banget. Tapi tiba-tiba cuman di titik pendaftaran terakhir cuman doa sama Allah kayak, ya Allah, kalau emang ini terbaik untuk saya dan engkau meridoi saya untuk bisa kuliah di sini, saya besok daftar ya Allah gitu. Akhirnya daftar tuh, besok bayar uang pendaftaran 300.000. Nah, setelah daftar itu diterima kan untuk ikut tes. Ada lagi cobaannya. Pertama, pada saat tes itu jalanan ke Grogol tuh ditutup karena ada lomba olimpiade lari tingkat internasional. Jadi susah tuh, nggak tahu harus lewat mana. Akhirnya terlambat masuk dan tes. Oke, karena tesnya udah belajar kan selama kurang lebih 1 bulan belajar. Pada saat tes tuh ngerasa bahwa ya ampun, ini apaan sih, soal apaan sih gitu, susah banget. Akhirnya coba aja yang pernah diajarin di situ coba. Nah, pada saat coba selesai ujian 2 minggu kemudian dikasih tahu nih pengumumannya nih, karena peringkat 3 senasional di Universitas Trisakti itu dapat beasiswa potongan gitulah dari kampusnya gitu. Terus, nah sebenarnya udah yang kayak pas keluar dari ujian tuh, ya Allah, ya udahlah ya Allah, tadi udah ngerjain kok. Kalau memang misalnya engkau ridho saya bisa kuliah di sini, di kampus ini sekeren ini yang saya inginkan, saya akan terima kasih ya Allah. Tapi kalau misalnya enggak pun ya udah, saya pasrah karena saya tahu engkau lah yang tahu takdir saya itu seperti apa. Akhirnya 3 minggu berlalu dapat tuh hasil pengumuman, dan ternyata saya peringkat 3 dari sekian mahasiswa. Akhirnya otomatis saya dapat
bebas biaya masuk senilai 40 juta dan potongan. Nah, ke 8 juta 8 juta saya untuk bayar kuliah. Nah, saya tunggu-tunggu apapun yang kita mau, apapun yang kita harapkan, Allah tuh kita bisa kerja keras nih untuk dapetin itu. Lagi sama engkau, kalau misalnya engkau ridho, itu semua takdirmu ya Allah, Universitas Trisakti. Nah, dan cukup untuk lain-lain ya. Saya doa lagi nih sama lo buat bayar kuliah, buat harus minta sama orang tua gitu. Malah isiin untuk orang tua karena udah kerja juga ya Allah. Tapi pengen ngasih orang tua ngelamar di suatu perusahaan. Alhamdulillah gajinya lebih cukup untuk gitu. Jadi intinya adalah ini perjuangannya tuh yakinan akan ridho Allah, keyakinan itu bisa terwujud kalau misalnya. Nah, kalau misalnya Mike, Ya, gimana suara Elan. saya jelas nggak? Halo teman-teman. Bener banget Lan, karena dari Halo. apa ya? Kak Kedengeran nggak suaranya Lan? Kedengeran. Bentar. Ya, nah tadi yang Ellen udah jelasin gitu ya terkait doa dan ikhtiar gitu. Nah, sebenarnya gue juga sama gitu ya, hampir sama terkait kalau dulu gitu kan terkait prosesnya tuh banyak banget gitu, banyak banget rintangan, banyak banget cobaannya gitu kan. Jujur di kelas 12 gitu mau masuk kuliah aku tuh bukan jelas Lan, cuma aku jadi putus-putus. Oh, putus-putus. Kedengeran nggak? Udah jelas belum? Coba deh kamu ngomong lagi Lan. Jelas kok. Oh, jelas. Okay. Nah, terus di kelas 12 gitu kan. Nah, awalnya tuh mau ngambil jurusan kedokteran gitu kan, sama kesehatan masyarakat. Ya intinya yang berbau kesehatan lah gitu kan. Tapi qadarullah gitu kan, SBMPTN nggak lolos gitu kan, SNM juga nggak lolos juga gitu kan. Nah, akhirnya bingung nih gitu kan. Terus apalagi yang harus dilakukan gitu kan. Padahal udah ikhtiar gitu kan. Bahkan di masa-masa SMA gitu kan, masa-masa kelas 12 tuh kayak ngerasa apa ya, kok benar-benar sampai ngedown banget gitu kan. Padahal udah usaha tapi kok nggak bisa mencapai tujuan itu gitu kan. Akhirnya benar yang tadi Ellen bilang gitu terkait sebenarnya tuh minta aja yang terbaik sama Allah gitu. Dan itu benar di awal gitu ya, di sebelum minta yang terbaik sama Allah, doanya tuh spesifik banget gitu. Ketika kita punya jurusan gitu kan, kita pengen kedokteran dan di universitas mana dan mau pakai jalur apa gitu, itu benar-benar doanya tuh spesifik banget. Bahkan kayak ngerasa kok jadi maksa ya terkesannya sama Allah gitu. Nah, pada akhirnya qadarullah gitu, qadarullah nggak diterima semua, dia jalur mandiri juga gitu kan. Dan itu coba mengevaluasi diri gitu, mengevaluasi sebenarnya apa sih kekurangannya, apa sih kesalahannya gitu. Dan akhirnya Allah memberikan sebuah ujian. Orang tua aku sakit gitu kan, terus ibu sakit, dan menurut aku itu paling banyak banget pelajaran gitu yang bisa diambil. Pada akhirnya mencoba untuk pasrah ini mau kuliah di mana aja gitu kan, minta yang terbaik sama Allah, ya Allah tolong berikan yang terbaik gitu dimanapun, dan meskipun itu swasta gitu kan, terus tapi insya Allah itu yang membuat aku jadi lebih baik gitu. Dan akhirnya minta sama Allah kayak gitu kan. Nah, itu udah detik-detik yang lain udah pada masuk gitu, teman-teman udah pada masuk kuliah gitu kan, terus tapi aku sendiri belum masuk gitu kan. Akhirnya karena memang kan Gunadarma itu kan telat ya gitu kan untuk masuknya gitu kan. Nah, terus akhirnya cara apa lagi nih gitu kan, akhirnya benar-benar yang awalnya mau kesehatan itu benar-benar diubah jadi ilmu komunikasi. Nah, sebenarnya nggak relate banget gitu kan sama jurusan di SMA gitu kan, jurusan aku IPA gitu kan, terus tiba-tiba aku ngambil jurusan IPS gitu kan. Terus nah, kalau dulu mindset aku itu lebih ke kalau misalkan kuliah itu harus punya keahlian gitu di bidangnya. Kayak misalkan nih aku IPA, terus aku harus ngambil kesehatan juga gitu. Dan aku
punya keahlian dalam bidang biologi gitu atau kimia. Nah, tapi ternyata ketika aku kuliah gitu kan, aku benar-benar mulai itu semua dari nol gitu. Dan benar-benar semua dari ya udah gitu kan. Terus kuliah itu adalah proses pembelajaran gitu, dimana ya kalau memang kita nggak bisa ya itu adalah suatu tantangan baru untuk kita supaya belajar gitu. Nah, pada akhirnya itu yang membuat aku semakin termotivasi juga gitu kan. Dan ketika ada di fase sekarang gitu, semester 4 ini gitu kan, pasti kan kita bakalan dihadapi oleh yang namanya tugas-tugas ataupun cobaan dan tantangan yang lainnya gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika kita mengorientasikan kalau kita tahu gitu itu yang terbaik dari Allah, insya Allah gitu bakalan ada aja gitu jalan kemudahannya gitu. Dan aku pribadi, aku juga bukan orang apa ya berada gitu bukan, tapi alhamdulillah cukup gitu. Alhamdulillah untuk keluarga sendiri cukup. Nah, jadi di situ banyak tantangan juga gitu kan, dimana apalagi aku masuk swasta ya gitu kan, kuliah aku tuh mahal gitu kan, terus dan aku juga harus mikir gitu gimana caranya aku kuliah itu aku punya kemampuan juga gitu untuk bisa membahagiakan orang tua aku juga dan bisa meringankan beban orang tua aku juga gitu. Jadi akhirnya lebih mencoba untuk mandiri gitu. Pada akhirnya aku setting target gitu kan, tujuan aku kuliah gitu kan, sebenarnya mau ngapain. Terus aku ikut organisasi yang bisa mengasah soft skill aku juga gitu kan. Pada akhirnya alhamdulillah sih sampai sekarang pun dipermudah aja gitu. Jadi ketika kita ngerasa ada di fase salah jurusan kah atau ngerasa lagi nggak malas kuliah gitu kan, tapi ketika kita ingat lagi gitu bahwa doa kita yang pertama adalah kita minta yang terbaik sama Allah. Jadi apapun yang kita terima sekarang gitu itu adalah hasil dari Allah gitu, dari rencana Allah. Terus sih kalau menurut dari Nancy gimana? Sama sih kayak teman-teman yang tadi udah dijelasin ya. Udah dijelasin masalah awal-awal gimana sih pas kita mau kuliah gitu. Aku pribadi kan, aku sedikit cerita, aku waktu SMA itu jurusan bahasa. Jadi benar-benar tabrakan gitu sama jurusan aku pada saat kuliah. Nah, pada saat aku SNPTN, aku tuh mendaftar sesuai dengan apa yang aku inginin. Jadi masih sesuai ego aku gitu. Cuman gara-gara aku nggak lulus, aku ngerasa mungkin karena orang tua aku nggak meridoi apa yang aku ambil gitu, jurusan yang aku ambil. Nah, pada saat itu SBMPTN aku berusaha untuk mengambil jurusan apa yang diinginkan oleh orang tua aku gitu. Nah, cuman pada saat SBMPTN juga kembali terulang, aku nggak lulus lagi. Lulusnya di STAN PTKIN. STAN PTKIN itu untuk Universitas Islam Negeri. Nah, aku lulus di salah satu Universitas Islam Negeri, jurusan manajemen pendidikan. Cuman pada saat prinsip orang tua aku kan aku dari Sulawesi, dari Kendari. Nah, orang tua aku prinsipnya gini, kalau kamu mau kuliah di luar, apalagi di beda pulau, cari jurusan yang nggak ada di sini, nggak ada di kampung gitu. Nah, manajemen pendidikan, alhamdulillah masih ada ya, yang di Kendari itu masih ada yang manajemen pendidikan. Nah, makanya pada saat aku lulus manajemen pendidikan, orang tua aku bilang, kalau emang kamu di manajemen pendidikan, kenapa nggak di sini aja gitu? Di sini juga ada yang jurusan manajemen pendidikan gitu. Nah, ya udah, aku mikir, ya udah aku nggak ngambil gitu. Terus aku mendaftar 2 universitas swasta, dan salah satunya universitas swasta yang aku yang aku kuliah sekarang, aku lulus di dua-duanya. Cuman yang aku kuliah sekarang itu waktu itu nilai plusnya yang bikin aku berpikir, oh iya, kayaknya aku harus milih ini nih. Karena pada saat itu aku dapat beasiswa untuk satu semester itu full. Syaratnya biar kita semester depannya itu bisa lanjutin beasiswanya untuk full sampai lulus, syaratnya itu cuman IPK-nya harus di atas 3,5. Nah, pada saat kuliah, seperti yang aku bilang, aku dari jurusan bahasa, jadi aku masih dalam proses menyesuaikan pada saat semester awal, karena di mata kuliah yang aku dapetin, walaupun itu masih dasar, itu benar-benar nggak aku dapetin pada saat aku di SMA gitu. Nah, qadarullah pada saat aku semester 1 itu, aku dapat IPK-nya 3,4. Jadi kurang 0,10 untuk
meneruskan beasiswa. Di situ sempat aku mikir, ya aku lanjutin gak ya, soalnya udah kalau universitas swasta ya nggak bisa kita pungkiri emang mahal ya teman-teman. Jadi aku mikir, ini mahalan gak sih ya kalau seandainya aku tetap melanjutin kuliahnya gitu. Maaf ya teman-teman. Nah, cuman pada saat pada saat beasiswa itu udah nggak di tangan aku lagi, aku berusaha untuk nyari beasiswa di luar, dan alhamdulillahnya aku sempat setahun itu dapat beasiswa untuk PPA, dan ini udah tahun kedua aku dapat beasiswa untuk lazismu. Jadi dapat beasiswanya berdobel-dobel sehingga si biaya kuliah aku jadi turun, jadi lebih kecil gitu. Nah, itu sedikit cerita tentang perjuangan aku pada saat aku ya ingin berkuliah gitu, dari nggak lulus SN, nggak lulus SB, sampai lulus PAN-PTN tapi nggak dibolehin, dan masuk swasta pun udah dapat beasiswa tapi setelah itu malah beasiswanya hilang. Semuanya itu pasti penuh proses yang benar-benar perjuangan banget gitu. Dari aku yang jurusan bahasa harus menyesuaikan dengan orang-orang di teknik yang mayoritas cowok gitu kan. Terus setelah itu pada saat aku sudah kuliah, ya tentunya perjuangan aku untuk menetap untuk tetap bertahan gitu di teknik, karena di kampusku juga khususnya tuh kalau di jurusanku banyak yang keluar bukan cuma karena biaya gitu, tapi karena ketidaksanggupan atau ketidakmampuan, istilahnya udah nyerah nih, gue udah nyerah nih kalau di teknik, nggak bisa lagi, gue nggak bisa lagi gitu. Banyak yang kayak gitu, banyak. Nah, dari aku sendiri aku mikir kan, gimana caranya aku nggak boleh kayak mereka gitu, walaupun aku latar belakang sekolahnya itu bukan dari jurusan IPA, itu aku nggak boleh kayak mereka gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku udah semester 6, dikit lagi masuk ke semester akhir gitu. Itu mungkin sedikit cerita dari aku, mungkin karena aku di sini udah maghrib, jadi mungkin bisa dilanjut nih sharing dari Kak Adit. Oke, siap. Keren banget ya sharingnya. Sebelumnya ada yang belum diceritain, bagaimana track record ketika sebelum masuk kuliah. Kan waktu SMP sampai dengan SMA itu prestasi, sedangkan pada masa SMA itu agak terhenti kegiatan keolahragaannya waktu saat SMA, karena beralih profesi saat itu, masuk ke dalam Rohis, masuk ke Paskibra, dan alhamdulillah dari kedua itu juga masuk ke organisasi yang lebih tinggi lagi di wilayah kota. Paskibra masuk ke Paskibra ke nasional, dan setelah Paskibra itu masuk ke ini juga kan, ke Rohis gitu loh, dan Rohis juga aktif di Rohis DKI Jakarta. Itu akhirnya terhentilah kegiatan prestasi saya di bidang sepak takraw atlet tersebut, dan alhamdulillah dari situ juga banyak mulai merangkak ke organisasi-organisasi lain, dan alhamdulillah pada masa SMA dapat kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung untuk bisa menjadi seorang penyiar radio di salah satu radio swasta di Jakarta. Semakin semangat banget ngelihat euforia ketika aktif di Rohis, aktif di berbagai organisasi keagamaan. Awalnya tuh masuk kuliah bukan kuliah agama, karena waktu SMA itu udah stagnan dengan udahlah mau masuk ke jurusan setara aja, keolahragaan gitu loh. Karena pada saat itu teman-teman yang seangkatan semua tanpa tes, tanpa daftar berlibat gitu loh, langsung masuk ke dalam kuliahnya dengan rekomendasi dari prestasi yang dimiliki gitu loh, karena kan kita udah punya pegangan prestasi nasional. Nah, sementara saya sendiri melenceng, padahal udah punya pegangan masuk ke Universitas Negeri Jakarta dalam bidang pendidikan keolahragaan. Jadi udah pegang pada saat itu seharusnya. Namun qadarullah, karena memang udah kehendaknya Allah, akhirnya Allah berikan jalan yang lain, masuk ke Universitas Islam Jakarta yang juga nggak jauh dari Universitas Negeri Jakarta.
Dan pada saat itu juga memang benar-benar awal-awal sampai dengan sekarang sih, walaupun nggak awal sampai dengan sekarang, perjuangannya penuh dengan sesuatu yang luar biasa gitu loh. Pengalamannya, track recordnya itu penuh dengan tangisan, dramatis banget ya, penuh dengan perjuangan, ya berbagai hal yang sedih itu sudah saya alami pada saat awal-awal ini masuk ke kuliah gitu loh. Sampai dengan di semester 2 itu terhenti karena beasiswa yang diberikan itu stagnan alias berhenti gitu loh. Berhenti di semester 2 udah berpikir udah selesai, mungkin ini saya terakhir untuk masuk kuliah gitu loh. Udah selesai di sini aja. Cuma alhamdulillahnya ini luar biasa. Saya masuk ke pendidikan agama Islam karena mengikuti hadis Rasul ya. Bagaimana ketika memilih teman, memilih berkawan, memilih bergaul, akhirnya ketika teman-teman yang baik itu pasti membawa kebaikan juga. Energi positif yang mereka berikan itu ngefek banget, serius. Ngefek banget. Dan ketika semester 2 itu kan stagnan alias off. Off-nya itu bukan karena off sengaja, tapi karena tadi balik kepada beasiswa yang udah berhenti di sana, udah diberhentikan oleh pihak yang memberikan beasiswa tersebut. Ketika sudah mulai berhenti dan di semester 2 itu nggak ada kegiatan sama sekali, teman-teman nyariin teman-teman kampus, teman-teman kelas. Dit, kenapa aku nggak pernah masuk kuliah lagi? Udah 1 semester nih nggak masuk. Akhirnya teman-teman itu luar biasa banget, padahal jarak mereka itu jauh-jauh sekali. Ada yang tinggal di Bekasi, ada yang tinggal pokoknya jauh-jauh lah. Sedangkan saya tinggal di Jakarta Utara. Di Jakarta Utaranya pun bukan berada di Jakarta Utara yang memang bisa dikatakan bukan perbatasan kayak Kelapa Gading atau yang setara dengan dekat dengan Jakarta Timur ataupun pusat. Tapi tinggal di Jakarta Utara yang bisa dikatakan ujung gitu loh, dekat dengan jalur pantai. Jadi teman-teman itu datang ke rumah, nyamperin, Dit, kenapa kok nggak masuk kuliah lagi? Itu teman-temannya itu sekelas loh, nyamperin. Ya walaupun nggak sekelas sih, mayoritas itu teman-teman laki-laki atau ikhwannya datang ke kelas, ke rumah. Kenapa? Nanyain dan lain sebagainya. Akhirnya saya coba untuk membuka diri. Oh, saya ini nggak bisa masuk, nggak bisa melanjutkan kuliah karena problem ini. Teman-teman akhirnya mencoba untuk menyemangati, memberikan motivasi lagi dan memberikan jalur ini dan itu. Akhirnya alhamdulillah di semester 3 dicoba untuk mengajukan kembali beasiswa ke satu lembaga dengan dibantu oleh rekan kelas. Alhamdulillah ketika rekan kelas ini ngebantu dengan berbagai support dan lain sebagainya, beasiswa yang saya ingin dapatkan dengan doa yang saya panjatkan juga dikabul sama Allah. Benar-benar dalam tangisan ketika pun sama dengan teman-teman tadi berdua. Dengan tangisan ketika off tadi, kuliah benar-benar off, saya ngelihat teman-teman itu ketika update status, ya Allah kenapa berhenti, padahal saya masih ingin lanjut gitu loh. Saya ingin bisa menebar kebaikan. Saya berharap ketika saya selesai dari kuliah ini banyak pengalaman, banyak ilmu yang saya bisa sharing kepada luas gitu loh, khususnya mereka-mereka yang bisa dikatakan membutuhkan di wilayah saya. Memang karakteristik pendidikannya pun juga memiliki kerendahan dalam spesifik pendidikan. Saya ingin balik lagi ya Allah ke kuliah gitu. Dan ketika doa itu penuh dengan doa yang memang bisa dikatakan kesungguhan luar biasa, akhirnya luar biasa sekali juga Allah kabul di semester 3 lanjut lagi dengan beasiswa yang di ACC dari satu lembaga. Di ACC full dan berlanjut gitu, berlanjut walaupun ada beberapa kendala dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah segala bentuk kendala-kendala pada masa awal-awal ini masih bisa diatasi alhamdulillah dengan segala bentuk kemudahan yang udah Allah berikan. Ketika sudah masuk ke semester 4, semester 5 dan sekarang semester 6. Semester 5 pun juga terkendala kembali dengan lembaganya ada problem, akhirnya stagnan lagi. Ini coba diajukan kembali, semoga nantinya bisa di ACC lagi. Mohon doa teman-teman, walaupun dengan keterbatasan ini dan itu sampai dengan nilai yang berantakan, tapi tetap saya semangat untuk bisa melanjutkan kuliah. Ketika di semester 6 ini berada
pada tingkat yang sangat-sangat bahaya lah, menurut saya bahaya, karena kalau ini berhenti sayang banget, serius, udah di ujung tombak, tinggal beberapa step lagi selesai gitu loh. Saya berharap sama Allah semoga di semester 6 sampai dengan selesai nanti pun juga mungkin nggak akan ini ya, nggak akan bisa lulus tepat waktu, karena tadi di semester 2 off, jadi harus mengulang untuk mengisi nilai-nilai yang kosong di semester 2. Semoga nanti ada kemudahan dan semoga nanti pun juga bisa mendapat yang terbaik, insya Allah. Karena saya juga dikasih rekomendasi dari pihak kampus baru-baru ini, karena alhamdulillah aktif di salah satu UKM dakwah, yakni LDK, pun saya aktif, saya dekat dengan pihak kampus lewat UKM tersebut. Akhirnya selang beberapa waktu, sekitar sudah berlanjut 1 tahun aktif dan sudah dekat dengan pihak kampus maupun pihak masjid, dan pihak masjid rekomendasi, "Dit, kenapa nggak ngomong sama kami kalau misalkan kamu ini terkendala, bisa nanti kalau untuk hal berkenan beasiswa, apalagi kamu ini kan bisa dikatakan aktifnya luar biasa gitu loh, bukan berarti saya mau ria, tapi ini bisa jadi salah satu syiar, aktif di kampus dalam bidang keagamaan dan mempunyai peran yang baik gitu loh, walaupun nggak terlalu sangat krusial di dalam peranannya gitu loh, tapi alhamdulillah nanti dilanjutkan kembali dengan proses-proses pengajuan beasiswa ke lembaga maupun di kampus. Kalau sudah di ACC, semoga nanti bisa lancar sampai dengan akhir. Mohon doa teman-teman, semoga bisa selesai sampai dengan akhir nanti. Simple itu dari saya. Berlanjut gimana, Tam? Oke, amin. Semoga tercapai ya apa yang diinginkan sama Kak Adit. Nah, kalau tadi kan udah Kak Adit sudah ngejelasin gitu kan terkait prosesnya gitu kan, dan Kak Nancy juga udah, terus Kak Ellen juga udah gitu kan. Nah, tapi kita kayaknya perlu nih Kak Akmal gitu kan. Sebenarnya proses Kak Akmal tuh gimana sih? Terima kasih. Keren-keren banget ya ceritanya. Tadi kita sebelumnya udah bahas tentang tujuan kenapa sih kita harus kuliah gitu. Nah sekarang gimana cara kita buat mencapai tujuan itu gitu. Tahap selanjutnya yang harus kita lakukan, cari tahu apa sih sebenarnya sukanya kita. Sebenarnya ini part paling seru, karena di sini kita eksplorasi diri kita, apa sih sebenarnya maunya kita, apa sih yang kita mau gitu kan. Kayak tadi Ellen sebenarnya cukup menarik, karena tadi dia tahu apa yang dia suka dari nonton TV, dia suka nonton iklan gitu, akhirnya dia pengen masuk manajemen gitu. Nah kalau dari gue dari SMA emang suka, kan gue jurusan IPA, gue emang suka pelajaran matematika, fisika, kimia. Nah gue punya pertanyaan kecil, kayak gimana sih gue bisa pakai ilmu yang gue selalu pelajarin tiap hari di sekolah ini. Nah gue mikirnya, oh ternyata ada profesi kayak gitu, yaitu teknik sama saintis. Kalau saintis kan menemukan teori-teori baru, nah gue nggak pengen, gue lebih tertarik ke hal-hal yang berbau aplikatif. Akhirnya gue tertarik ke teknik, jadi akhirnya gue mulai mencari semua teknik yang ada gitu. Nah itu teman-teman, yang pertama pokoknya jangan sampai salah jurusan, cari tahu teman-teman kira maunya apa sih gitu. Kalau di blog yang gue baca waktu itu, cari jurusan yang teman-teman mau habisin waktunya seumur hidup buat menekuni itu gitu. Nah terus juga ketika mencari apa yang kita mau, jangan cari univ mana nih, lihat ITB dulu nih, lihat UI dulu nih, lihat Unpad dulu nih, jangan kayak gitu. Yang pertama kita lihat adalah jurusan apa yang kita mau, baru cari kampus yang kita tuju, kayak gitu. Nah diiringi nyari itu, gue juga diselingi dengan belajar
dan berdoa juga. Kalau waktu itu gue belajar tambahannya lewat Genius sama lewat Nurul Fikri kayak gitu. Nah sekarang alhamdulillah waktu itu gue sempat ditolak daftar teknik mesin UI di SNMPTN, tapi alhamdulillah dimudahkan daftar SBMPTN keterima di teknik metodologi UI kayak gitu. Mungkin gitu aja sih dari halo. Oke, gimana? Oke, ini udah semua ya? Udah. Oke, karena udah semua, jadi tadi kan kita bercerita tentang why, how, and what. Nah, sekarang ini udah ada di akhir cerita nih, kita udah bercerita. Nah, kita bakal apa sih motivasi dari kakak-kakak yang jadi pembicara barusan buat adik-adik yang sekarang lagi persiapan buat masuk ke universitas. Oke, boleh dong dimulai dari Kak siapa ya? Kak Tami mungkin? Silakan Kak Tami. Motivasinya apa sih buat kuliah? Oke, makasih Kak. Nah, kalau untuk motivasinya ya gitu kan, tadi sempat dibahas sama Kak Akmal, jangan lihat univnya gitu, tapi apa yang kita mau gitu, jurusannya gitu. Tadi juga sempat dibahas ya gitu kan, bahwa sebenarnya tuh yang lebih penting tuh jurusannya gitu. Bahkan ini menurut Murabihana, dan ini menjadi prinsip Ana sendiri gitu, prinsip aku sendiri gitu. Sampai sekarang, dimanapun kamu berada, tetaplah menjadi sebuah berlian gitu. Karena kita tahu kan ya teman-teman, bahwa berlian itu indah banget gitu, berkilauannya tuh indah banget. Tapi coba deh, dimanapun dia berada, kilauan itu tuh terus berkilau gitu, meskipun dia ada di hal-hal yang sesuatu yang buruk gitu. Nah, kita harusnya kayak gitu. Bahkan kalau dulu ya, aku sempat jiper juga gitu, bahwa ya aku juga pengen mau masuk negeri gitu, mau masuk universitas negeri, tapi qadarullah Allah memberikannya gitu, mengizinkan aku untuk berkuliah di swasta gitu, universitas swasta. Pada akhirnya aku mencoba mencari tahu sebenarnya pasti ada hikmahnya gitu, pasti ada nilai-nilai kebaikan yang aku bisa buat gitu, yang bisa aku tanam di khususnya di universitas aku gitu. Dan akhirnya benar gitu kan, dan akhirnya banyak hal yang aku dapetin juga, mulai dari pergaulan yang seperti apa sih gitu. Dunia kampus tuh luas banget gitu kan, beda sama dunia SMA yang ya masih ruang lingkupnya masih nggak terlalu luas banget gitu kan. Bahkan kalau di kampus tuh aku aja sampai kaget ya gitu kan, ketika ngelihat teman-teman yang maksudnya berani merokok lah atau dan sebagainya gitu kan. Terus dan aku jadi kayak ngerasa, ya Allah, ini tuh benar-benar dunia yang kalau misalnya kita nggak kuat-kuat ya, ini dunia yang keras juga gitu. Dan akhirnya mencobalah untuk menjadi sebuah berlian itu gitu kan. Dan teman-teman juga kalaupun emang teman-teman belum direzekikan gitu semisal gitu kan, nah coba deh ambil peran gitu di situ, karena menurut aku penting banget kita menjadi seorang pelopor kebaikan gitu, pelopor kebermanfaatan. Karena dengan kayak gitu, apa yang kita bisa, apa yang meskipun itu sedikit ya gitu kan, terus kita share aja gitu, karena dengan kayak gitu ya bisa jadi itu akan menjadi amal jariah kita gitu. Nah, kalau terkait jurusan, coba cari tahu jurusan apa yang emang menurut kalian tuh kayaknya ini aku banget deh gitu kan. Terus bahkan aku pun dulu juga gitu ya, benar-benar galau banget gitu nyari jurusan. Sebenarnya aku tuh cocoknya di mana sih, sampai aku ikutin yang namanya MBTI ya gitu kan. Terus tentang diri aku tuh kayak gimana gitu kan. Terus psikologi aku tuh kayak gimana. Nah, aku cari tahu itu semua gitu kan. Nah, pada akhirnya aku menemukan gitu bahwa semuanya tujuan kita hidup gitu kan, dan tujuan kita kuliah tuh bukan untuk dicapai tapi untuk dijalani gitu. Karena ketika kita
berorientasi untuk mencapai tujuan gitu kan. Terus ketika kita nggak bisa mencapai itu pada akhirnya, kita akan ngerasa ngedown, kita akan ngerasa pesimis gitu kan. Nah, tapi beda lagi gitu kan. Beda lagi tujuan dengan target gitu kan. Nah, kalau kalian udah punya tujuan itu untuk dijalani, kalian juga penting untuk membuat target gitu. Target kalian untuk kuliah tuh apa sih gitu. Satu, kalian mau misalkan mau membahagiakan orang tua kalian mau dapat IPK kumlot gitu kan, kalian mau kerja gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, itu dimulai dari sekarang gitu. Apa yang kalian mau, apa yang sebenarnya tuh gimana ya? Mahasiswa itu tonggak perubahan gitu kan. Terus dan perannya tuh penting banget gitu. Dan sebenarnya kesuksesan dari seorang mahasiswa itu bukan pada IPK-nya gitu menurut aku pribadi gitu kan. Terus memang IPK itu penting, tapi akan jauh lebih penting kebermanfaatan kita untuk orang lain gitu, untuk sekitar kita, untuk lingkungan kita. Bahkan di unit ini ya, di unit ini di Jakarta ini, aku juga banyak mendapatkan banyak motivasi gitu dari kakak-kakak, dari teman-teman semua gitu yang dari universitas yang berbeda gitu kan, dari jurusan yang berbeda. Jadi aku tahu gitu perspektif, kalau misalkan dari Kak Elan, dari Kak Akmal, dari Kak Adit kayak gini ya ternyata dari dunia kampusnya gitu kan. Ternyata motivasi dia tuh kayak gini kayak gitu. Dan itu membuat aku jadi oh iya benar sih gitu, bahwa kita tuh nggak bisa gitu, kita tuh nggak bisa egois gitu, hanya mementingkan diri kita sendiri, hanya mementingkan keinginan kita, itu nggak bisa. Karena itu peran mahasiswa tuh banyak banget gitu kan. Jadi selain kita punya kemampuan ya kita bagikan gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba gitu kan. Terus sekalipun tentang beasiswa ataupun soft skill yang lainnya gitu kan, organisasi gitu kan. Karena menurut aku jika kita ada niat gitu, kita udah niat dan niat itu baik gitu, insya Allah itu akan ada jalannya gitu. Nah, tinggal bagaimana kita ikhtiarin gitu. Kita minta sama Allah bahwa sesuatu yang baik itu pasti akan terasa lebih enak gitu, dan kita juga harus diiringi dengan lingkungan yang baik juga gitu. Kita juga, dan jangan pernah ngerasa ngerasa iri sih gitu, ngerasa iri bahwa semisal nih kita nggak bisa mendapatkan beasiswa gitu. Nah terus teman-teman kita yang lain bisa mendapatkan beasiswa bahkan lebih hebat gitu daripada kita. Jangan pernah iri bahwa sebenarnya kesuksesan kita itu sudah diatur sama Allah. Jadi nggak perlu iri juga sih gitu. Jadi yang penting gimana kita berusaha untuk mengikhtiarkan itu semua. Ini semangat terus buat teman-teman yang mau kuliah maupun yang udah kuliah gitu kan, karena prosesnya masih panjang gitu. Bahkan jadilah orang yang be one dan be wise gitu. Jadilah orang yang bijaksana dimanapun kamu berada, karena kebermanfaatan itu luas banget gitu, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Itu sih Kak dari aku. Wah, keren banget nih Kak Tami. Boleh dong ceritain motivasinya dari Kak Elan buat sekarang. Apa sih Kak motivasi buat kuliah? Kalau motivasi buat kuliah yang pertama adalah yakin bahwa dengan kuliah kalian bisa mendapatkan satu hal. Terus yang kedua, tentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Maksudnya kayak ambil jurusan yang kalian sukai dari pekerjaan. Misalnya gini, kalau saya kan sukanya misalnya, saya sukanya jualan nih. Ambillah tuh marketing. Tapi marketing juga banyak kan. Ada yang marketing ini, marketing ini. Nah, menurut saya adalah cari peluang di tahun-tahun ke depan. Kayak misalnya, kalau saya sekarang ngambil peluangnya digital marketing, karena di dunia sekarang ini teknologinya tuh udah canggih banget. Jadi jualan itu lebih mudah melalui bantuan internet dan handphone serta desktop gitu. Jadi nggak perlulah kita jualan langsung secara real gitu, datang nyamperin pelanggan. Terus yang kedua adalah yakini diri kalian bahwa kalian itu sama seperti yang lain. Kalian itu luar biasa, kalian punya peluang yang sama, kalian diciptakan oleh Allah adalah pilihan manusia pilihan yang bisa meraih apa yang kalian mau gitu.
sebenarnya Allah bisa aja ngasih kita apa yang kita mau, tapi Allah mau lihat juga gitu, apa sih pengorbanan apa sih yang udah kita lakuin sampai Allah berani ngasih kita apa yang kita inginin gitu. Terus tanamkan dalam diri kita bahwa apa yang kita lakukan, niat kita kuliah itu untuk apa gitu. Untuk pertama kita harus bisa bilang bahwa kita harus niatkan dalam diri bahwa gue kuliah untuk diri gue pribadi, untuk keluarga gue, dan untuk kemanfaatan orang lain. Jadi jangan egois jangan egois untuk diri kita sendiri aja gitu. Terus yang terakhir adalah berdoa, terus berjuang, apapun caranya pasti ada, jangan pernah berhenti karena gini, ketika kita berhenti semua selesai. Tapi kalau sesulit apapun, selagi kita masih mau berjuang, kita pasti dapat gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Nah, udah nih dari Kak Elan, dari Kak siapa yang pilih ya? Banyak ya. Kak Arsya Kemal, gimana dong motivasi buat kuliah? Kak Arsya. Nah, Halo. Arsya. Oke. Kalau motivasi gue awalnya itu sama kayak tadi Kak Utami, pengen ngebahagiain orang tua. Tapi motivasi itu berkembang sih dibilang ketika kuliah. Motivasi gue buat terus mau tetap kuliah adalah mungkin ada kelas ya, gue pengen tetap bermanfaat buat orang lain, karena ternyata sebagai mahasiswa tuh kita emang sebebas itu gitu. Kita mau bermanfaat, kita mau tadi yang dibilang mau sembarangan kita juga bisa, itu pilihan kita. Nah, dengan kuliah kita punya wadah buat buat bermanfaat dengan cara yang banyak, kayak lewat organisasi pun bisa, lewat ilmu yang kita lombakan, kita bikin PKM atau apa yang bisa kita aplikasikan juga bisa. Jadi itu motivasi gue sekarang, pengen bermanfaat ke orang lain. Gitu aja sih. Terima kasih. Nah, itu dari Kak Arsya ya. Sekarang dari Kak Adit dong Kak, apa sih motivasi Kakak buat kuliah? Cek tes kedengeran jelas. Jelas Kak Adit. Oke. Semua orang pasti punya ilmu, semua orang pasti punya pengalaman, dan semua orang pasti punya pengetahuan. Tapi keterbatasan dia di tempat yang sekarang ini nggak memungkinkan dia untuk bisa meningkat lebih tinggi. Maka untuk meningkatkan kemampuan, untuk memperluas jangkauan dan juga memperlebar keyakinan, caranya satu, pasti berkumpul dengan orang-orang yang memiliki intelektual yang lebih luas juga pastinya. Maka salah satu hal yang dibentuk untuk berkumpul dengan orang-orang yang berintelektual adalah kampus, salah satunya. Walaupun bisa dengan cara lain seperti seminar, kajian, dan lain sebagainya. Namun untuk lebih intens pasti harus jalur dengan pendidikan formal, yakni kampus. Maka penting sekali pendidikan itu adalah salah satu yang diharuskan dalam Islam pun seperti itu, teman-teman. Jadi untuk memperluas kebermanfaatan kita dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan wawasan yang kita punya, dengan pengalaman yang kaya yang sekarang ini kita miliki juga, rugi kalau misalkan hal itu semua hanya untuk diri kita sendiri. Apalagi nantinya ke depan sana kita akan mengalami yang namanya bonus demografi kan. Ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan ke depan, bahwa menjadi pemuda itu bukan hanya mereka yang mampu saja untuk bisa mengambil andil, tapi juga mampu untuk bisa memberikan solusi. Maka jadi pemuda itu harus berperan, bukan hanya baperan saja. Maka teman-teman, salah satu bentuk dari kita untuk bisa melebarkan sayap kita dan meningkatkan kemampuan kita dengan kampus. Jadi jangan sampai teman-teman
kalau masih punya keinginan besar akhirnya pupus karena satu dan lain hal. Masih banyak kok tadi seperti halnya saya dan teman-teman yang lain. Memang mempunyai keterbatasan seperti finance, ekonomi, ataupun lain sebagainya. Tapi karena semangat dan juga punya keinginan yang kuat untuk bisa menembus benteng dari kelemahan itulah, maka membuat kita ingin bisa maju. Makanya kalau maju itu jangan cuma di rumah aja rebahan gitu ya. Kalau sekarang rebahan adalah salah satu solusi ya. Tapi insya Allah teman-teman yakin fokus untuk bisa ngampus walaupun kadang prosesnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Jalanin aja walaupun kadang stres, walaupun banyak orang yang stres, walaupun banyak orang protes, jalan aja sampai beres. Simple. Oke, Kak Adit, makasih ya buat motivasinya. Selanjutnya, ini yang terakhir juga dari pembicara Kari sore hari ini, ada Kanensi. Kanensi, menurut Kanensi, apa sih motivasi dari kuliah itu? Seperti yang seperti yang udah aku jelasin di awal gitu, motivasi aku berkuliah dari awal sampai pada saat aku udah mulai masuk di dunia perkuliahan dan udah mulai motivasi aku tuh mulai berkembang seperti apa yang tadi dibilang sama Akmal gitu. Motivasi kita mulai berkembang gitu. Nah, tapi yang menjadi motivasi mendorong aku menjadi semangat, aku benar-benar pengen serius gitu untuk berkuliah ataupun berorganisasi dan lain sebagainya. Jadi di tempat aku tuh banyak pabrik lumayan gede, tapi isinya itu nggak ada orang sini karena dianggap orang sini itu nggak punya SDM yang memadai masuk ke lingkup pabrik atau perusahaan tersebut. Maka dari itu aku punya motivasi besar aku tuh gimana caranya aku bisa menjadi salah satu SDM di tempat aku yang bisa berkontribusi gitu. Jadi orang-orang yang di luar itu bisa tersingkirkan dengan SDM-nya. Nah, kita harus memulai dari diri kita sendiri gitu. Nah, terus pesan aku, kita semua orang itu, maaf ya teman-teman, pesan udah ini. Jadi saran aku buat teman-teman, kita jangan cepat putus asa gitu. Seperti yang aku katakan banyak banget yang bahkan mikir orang ini nggak bakal bisa gitu. Pada saat aku udah bergabung, membuktikan kepada orang-orang yang awalnya meremehkan aku bahwa aku yang nggak punya disiplin ilmu tersebut, tapi aku punya kemauan karena aku bisa berdiri di depan mereka dan mengajarkan mereka tentang apa yang seharusnya mereka tuh lebih menguasai karena mereka terbelakang diri kita gitu. Jadi jangan gampang putus asa, nikmati aja prosesnya. Masing ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi nikmati aja prosesnya, jangan gampang protes dan jangan gampang putus asa. Insya Allah nanti bakal dapetin hasil yang terbaik. Dan jangan lupa yang dari tadi dari setiap materi, jangan lupa ikhtiar dan berdoa. Itu aja sih kalau dari aku. Makasih Kamiga. Oke, makasih banget Kak Nancy, teman-teman. Sekarang kita udah ada di ujung acara. Jadi tadi itu sekaligus menutup closing statement dari para pembicara. Nah, untuk kali ini kita bakal dengerin closing statement langsung dari Unit Club Indonesia Pusat. Nah, yang pertama sekaligus menutup kegiatan acara Inspiring Ramadan dari Yogyakarta. Nah, untuk hal itu akan ditutup yang pertama oleh saudari Kak Ririn Febrianti. Beliau merupakan salah satu menteri dari Menteri Program dan Inovasi Unit Club Indonesia. Silakan Kak Ririn. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam, Kak Ririn. Ririn mau kasih closing statement gini. Ada hal yang menarik banget menurut Ririn. Kak Angger sering banget bilang ini, bahwa ada hal yang membedakan antara golongan tua dengan golongan muda. Kalau golongan tua, itu sering banget berhati-hati dalam berbuat, untuk melakukan sesuatu gitu. Sedangkan golongan muda, itu justru sangat menggebu-gebu melakukan sesuatu. Kenapa golongan tua itu berhati-hati? Karena mereka punya banyak pengalaman. Sedangkan golongan muda itu sedikit pengalaman. Maka keinginannya di masa depan tuh banyak banget.
Nah, dengan karakteristik yang kayak gitu, maka itu jadi peluang banget untuk kita semua. Dari sekarang itu kita bermimpi banyak-banyak. Banyakin mimpi kita tuh sejauh bertahun-tahun ke depan tuh kita susun. Mau kuliah di mana, setelah itu mau apa, segala macam. Dan jangan pernah takut untuk mimpi itu nggak tercapai gitu. Karena banyak yang stok mimpi yang itu tuh usahain gitu. Nggak apa-apa kita mimpi setinggi-tingginya selagi kita usaha. Karena kalau kita cuma bermimpi tanpa menyusun rencana untuk melaksanakan, maka itu hanya sekedar menjadi keinginan. Untuk itu, manfaatkan masa muda kita, bareng-bareng mengusahakan mimpi kita menjadi nyata. Itu aja Kak Amek dari Terima kasih Kak Ririn, closing statement-nya menginspirasi sekali ya. Nah, mungkin untuk closing statement juga menutup kegiatan acara Inspiring Ramadan dari Yulid Jakarta. Kita akan langsung aja persilahkan kepada Kak Rama Fatur Rahman selaku Presiden Yulid Club Indonesia. Silahkan Kak Rama. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Kak Rama. Ya, Alhamdulillah kita udah di penghujung rangkaian kegiatan ya dari Yulid Jakarta. Udah semua webinarnya sudah terselenggara. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Yulid Club Indonesia untuk teman-teman Yulid Jakarta yang sudah memfasilitasi adik-adik kelas SMA maupun teman-teman peserta lainnya. Dari sini tentu timbul banyak banget ya inspirasi dari masing-masing kisah-kisah dari tiap kita sendiri. Nah, ya semoga dengan hal ini jadi semakin terlecut lagi semangat kita untuk bisa terus belajar, untuk terus bisa untuk mengejar mimpi. Mungkin nggak banyak sih yang ingin saya sampaikan. Seperti yang tadi sudah sempat disinggung, bahwa dimanapun kita harus bisa jadi mutiara, dimanapun kita harus bisa jadi berlian. Artinya, apapun kondisinya, apapun situasinya, tetap dimanapun kita berada, baik itu di swasta, negeri, atau kita di tempat-tempat yang sebetulnya tidak kita inginkan atau belum saatnya untuk kita dapatkan, tetap kita harus semangat untuk terus mengejar impian kita, ya, untuk terus ikhtiar, karena ingat teman-teman, mengejar mimpi itu harus dibarengi dengan tentu dengan keikhlasan. Kalau dari Rama pribadi, selalu menanamkan secapek-capeknya kita dalam mengejar mimpi, seberapa besar keringat kita yang keluar, itu adalah bentuk dari ibadah saya. Dan ya walaupun capek, walaupun keringat keluar, ya itu saya niatkan untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Kembali ke Ade Mega. Oke, terima kasih Rama selaku Presiden Yulid Club Indonesia yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillah maraton Inspiring Ramadan dari Yulid Jakarta telah selesai dilaksanakan. Dan terima kasih kepada para pembicara yang sudah berkenan berbagi ceritanya, juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak kajian pada sore hari ini. Baik teman-teman, saya selaku moderator mewakili tim panitia dari Inspiring Ramadan Yulid Jakarta meminta maaf. Baik teman-teman, dari awal sampai akhir acara telah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang telah terjadi pada kegiatan seminar pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Meg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Meg dan teman-teman. Lah, Amek belum natin itu Amek. Dipentin dulu record Amek. Gak simpen nanti. Rekaman disimpan